Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk terus menerus tafaqquh fi dinillah. Kita bersama-sama mempelajari, membekali diri kita dengan ilmu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu ilmu agama Islam. Semoga dengan program acara kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada golongan hamba-hambanya yang Allah pilih untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan jadikan dirinya faqih, faham, menguasai, mengamalkan, mampu mendakwahkan. Mendakwahkan apa? Mengamalkan apa? Ad-din, itu agama Islam. Tidak luput salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Momentum-momentum, waktu-waktu yang sangat mulia. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin khairun wa ahabbu ilallah. Tiada gugusan hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna dan lebih dicintai Allah dibanding 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Hadis ini bersifat mutlak, sehingga berdasarkan hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa gugusan hari yang paling mulia, paling utama sepanjang tahun dalam Islam adalah 10 hari Dzulhijjah. Salah satu hikmahnya, karena pada ke-10 hari ini terkumpul berbagai amal mulia yang tidak terkumpul di hari-hari lain. Padanya kita menunaikan ibadah haji. Padanya kita diperintahkan untuk berkorban udhiyah. Padanya pula kita disyariatkan untuk berpuasa hari Arafah yang keutamaannya seperti yang akan kita bahas nanti, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu selama 1 tahun dan dosa-dosa yang akan datang selama 1 tahun. Artinya keutamaan puasa Arafah mampu menghapuskan dosa-dosa Anda tahun yang lalu dan tahun yang akan datang sehingga 2 tahun genap. Ini suatu amalan yang sangat besar padahal hanya puasa 1 hari. Kemudian pada hari ini pula kita juga dianjurkan untuk bersedekah minimal dengan daging hewan korban Anda. Ya, bahkan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu periode, satu masa, karena adanya satu kondisi tertentu, beliau melarang para sahabat yang berkorban, menyembelih hewan korban untuk menyimpan walau hanya sekerat dari daging korbannya. Mereka diperintahkan untuk menyedekahkan semuanya. Namun kemudian larangan menyimpan daging korban ini kemudian dianulir seiring dengan adanya kemakmuran, adanya kesejahteraan, kelapangan pada masyarakat. Sehingga Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum ad-dikhari luhumil adahi min ajlid dafah. Dulu beberapa waktu silam aku melarang kalian dari menyimpan daging hewan korban. Karena apa? Karena adanya
masyarakat penduduk dari luar kota Madinah yang mereka berbondong-bondong pada hari Idul Adha datang ke kota Madinah untuk mendapatkan bagian dari daging korban, karena memang kala itu terjadi paceklik, kekeringan, kekurangan. Ala fakuluha wadakhiru watasaddaku. Adapun sekarang, maka hendaknya kalian memakan, menikmati daging hewan korban kalian, menyimpan dan juga menyedekahkan sebagiannya. Sehingga sebagian ulama kemudian menyimpulkan dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk membagi daging korbannya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk disimpan, 1 bagian untuk dimasak dan disantap pada hari raya, dan 1 bagian lagi untuk disedekahkan, dibagikan kepada handetolan, karib kerabat, tetangga, dan siapapun yang layak untuk diberi daging korban. Sehingga sekali lagi pada 10 hari Idul Adha terkumpul pula amalan yang sangat mulia, yaitu zikir kepada Allah pada hari ini, pada hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dan juga kemudian pada hari tasyrik kita disyariatkan untuk memperbanyak zikir, bertakbir. Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad serta yang lainnya bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa habbu ila Allah min hadhil ashar fa'akthiru fihi minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidaklah ada gugusan hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna pahalanya, dan juga lebih dicintai Allah dibanding ke 10 hari dari hari-hari Dzulhijjah ini, atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan fa'akthiru fih, karena itu perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari 10 ini, yaitu 10 Dzulhijjah, untuk memperbanyak tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga memperbanyak takbir Allahu Akbar, dan tahmid alhamdulillah. Berdasarkan hadis ini, kita diperintahkan atau disunnahkan untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan juga berdasarkan hadis ini pula kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Sehingga berbagai macam keutamaan inilah yang kemudian menjadikan 10 hari Dzulhijjah ini menjadi gugusan hari yang paling mulia sepanjang tahun dalam Islam. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dengan jelas menyatakan bahwa gugusan 10 hari Dzulhijjah lebih mulia, lebih utama, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dibanding 10 hari dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, padahal di 10 hari terakhir Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Namun itu hanya keutamaan 1 malam saja. Sedangkan 10 hari Dzulhijjah itu keutamaannya merata pada 10 hari. Semuanya adalah hari-hari yang mulia. Semuanya ke 10 harinya adalah hari-hari yang utama untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan 10 Dzulhijjah yang juga perlu kita ketahui, pada hari Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah. Nabi SAW juga menyatakan khairud doa yaumi Arafah. Doa yang paling utama, yang paling sempurna adalah doa yang engkau panjatkan, yang engkau ucapkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, dan doa yang pernah aku ucapkan dan juga pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, doa yang paling utama, yang paling sempurna, yang pernah aku bacakan, yang pernah aku panjatkan, dan juga yang pernah dipanjatkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa paling mulia, doa paling utama pada
hari Arafah. Karena pada doa ini, walaupun secara redaksinya ini adalah sebatas zikir, tahlil, bacaan la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sesembahan yang layak, yang berhak untuk diibadahi selain Allah, wahdahu la syarikalah, hanya semata Allah yang layak diibadahi, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya lah semua kerajaan, semua kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya pula semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Secara redaksional, doa ini hanya sebatas zikir. Namun ketahuilah bahwa doa dalam Islam itu ada dua macam yang saling bertautan, tidak bisa dipisahkan. Doa yang pertama adalah doa masalah. Doa yang substansinya adalah sebuah permintaan. Seperti ketika Anda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di kehidupan akhirat pun berikan kepadaku kehidupan yang sempurna, kehidupan yang mulia pula. Wa qina adzabannar, dan bentengi aku dari siksa neraka. Ini adalah doa permintaan. Namun di sisi lain ada doa yang disebut dengan doaul ibadah. Doa yang substansinya, perwujudannya itu dalam bentuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah ini, yaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang Anda banyak membacanya, yang Anda panjatkan di hari Arafah. Diperbanyak bacaan tersebut. Bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun secara redaksional adalah sebatas zikir, bacaan, namun ini memiliki kandungan masalah, kandungan permintaan. Karena kalau Anda pikirkan, Anda renungkan dengan baik, untuk apa Anda memuji Allah? Untuk apa Anda mengagungkan Allah dengan bacaan la ilaha illallah? Untuk apa Anda mengakui, mengikrarkan kembali dan terus mengikrarkan lagi bahwa tiada sesembahan bagi Anda selain Allah? Tiada tempat Anda mengagungkan, memuji, memohon kecuali Allah. Maka saat itulah sebetulnya secara tidak langsung Anda mengikrarkan di hadapan Allah bahwa Anda sangat membutuhkan kepada Allah. Anda sangat bergantung hanya kepada Allah. Dia tempat Anda mengharap, tiada tempat Anda takut, tiada tempat Anda memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Seakan-akan ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah, itu seakan-akan Anda mengatakan bahwa ya Allah, aku mengakui bahwa dalam diriku terdapat segala kekurangan, segala kelemahan, segala tidak keberdayaan. Seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, aku adalah hambamu yang tidak berdaya, hambamu yang miskin, hambamu yang lemah, hambamu yang dalam kondisi terjepit. Tiada tempat bergantung kecuali kepadamu, tiada tempat mengharap kecuali padamu, tiada tempat meminta kecuali padamu, tiada yang kuasa menolong aku kecuali Engkau, tiada tempat aku berlindung kecuali di hadapanmu, dan tiada yang aku takuti, tiada yang aku agungkan kecuali Engkau. Sehingga pengakuan ikrar semacam ini mengandung arti permintaan. Seakan kita berkata, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong aku, maka tolonglah. Hanya Engkau yang bisa memberi rezeki kepadaku, maka berilah aku rezeki. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku, maka sembuhkanlah aku. Hanya Engkau yang aku takuti, maka lindungi aku agar aku tidak takut kepada selainmu. Hanya Engkau tempat aku mencari keamanan, yang bisa memberikan keamanan, maka berikan aku keamanan. Hanya Engkau yang aku harapkan, maka penuhilah semua harapanku. Itu arti dari doaul ibadah yang mengandung doa masalah. Di balik doa ibadah, ikrar la ilaha illallah, tersirat arti permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar bila 10 hari Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling mulia sepanjang masa, di sepanjang tahun. Karena itu marilah di hari-hari ini
kita melipat gandakan berbagai macam ibadah. Dengan berpuasa, dengan berzikir, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena tentu kita harus ingat, sebagaimana amal ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini dilipat gandakan pahalanya, maka konsekuensinya pula dosa pada hari-hari ini juga berlipat ganda dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkaitan dengan 4 bulan haram, yang salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sejatinya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan itu berlaku sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ke-12 bulan itu terdapat 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, arba'atun hurum, ya. Kemudian Allah memberikan penegasan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menodai diri kalian sendiri. Janganlah kalian menistakan diri sendiri dengan apa? Dengan berbuat dosa. Karena itu pada momentum Asyura Dzulhijjah, mari kita perbanyak istighfar. Mari kita perbanyak membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari dosa. Kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, menyesali apa yang selama ini telah kita lakukan, dan memproteksi diri, menjaga diri, karena kita sedang berada di bulan haram. Sebagaimana ibadah dilipat gandakan, dosa pun akan dilipat gandakan. Apalagi bukan di sekedar bulan haram, di puncaknya bulan haram, yaitu Asyura Dzulhijjah, pada hari yang paling mulia. Ya, karenanya ikhwatul iman, di antara amalan yang sepatutnya kita kerjakan pada Asyura Dzulhijjah ini, selain melipat gandakan ibadah, berpuasa, sholat sunnah, berzikir, baca Al-Quran, kita juga harus melipat gandakan upaya kita untuk membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Karena ketahuilah, setiap dosa yang Anda lakukan itu akan meninggalkan bekas di dalam jiwa Anda, meninggalkan bekas titik hitam. Jelaga dosa akan melekat dengan jiwa Anda. Kalau tidak Anda upayakan agar kembali bersih jiwa Anda, maka jelaga itu terus akan melekat, bertambah dan bertambah. Akhirnya ujung-ujungnya hati Anda akan menjadi kaku. Hati Anda akan terselubung, hati Anda akan diselimuti oleh noda-noda dosa, sehingga Anda tidak akan kuasa lagi membedakan yang ma'ruf dari yang mungkar, mengenali kebaikan, membedakan antara kebaikan dari kemaksiatan. Karena itu kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh orang yang senantiasa sadar membersihkan jiwanya, mentazkiyatun nafs, membersihkan dirinya dari noda-noda dosa, sungguh dia telah aflah, dia telah berbahagia, sukses, selamat dunia dan akhirat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, sungguh merugi orang yang terus-menerus menodai, mengotori jiwanya. Sehingga sepatutnya di bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia ini, kita duduk sesaat untuk menyadari bahwa jiwa kita penuh dengan noda, jiwa kita penuh dengan dosa, sehingga sepatutnya kita segera bersimpuh di hadapan Allah, mengakui betapa lancangnya diri kita kepada Allah, Zat yang telah memberi kita banyak semua rezeki, menghidupkan kita, memberi kita, memfasilitasi kehidupan kita, memudahkan urusan kita. Kita bersimpuh di hadapan Allah. Karena ketahuilah, walaupun Allah itu maha pedih siksanya, maha besar murkanya, namun ketahuilah bahwa Allah lebih cinta, lebih suka untuk mengampuni Anda dibanding menyiksa Anda. Allah lebih bersenang, Allah lebih cinta bila Anda kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Lallah
afrahu bi taubati 'abdihi, sungguhlah Allah itu lebih bersenang untuk menyambut kehadiran Anda yang sedang bertaubat kepada Allah dibanding kesenangan seorang yang tersesat di tengah padang pasir, tunggangannya kabur, tunggangannya pergi. Setelah dia cari, tidak dia temukan, sehingga dia seakan-akan telah pesimis dari hidup, sehingga dia pasrah menanti kematian. Di saat di ujung kepasrahannya ini, keputusasanya ternyata onta tunggangannya yang membawa semua bekalnya itu kembali lagi, sehingga terbukalah harapan untuk bertahan hidup kembali. Subhanallah, rasa senang Allah dengan kembalinya Anda melebihi senangnya orang yang telah berputus asa dari hidup, ternyata kembali terbuka harapan untuk bisa hidup kembali. Subhanallah. Karenanya pada momentum yang mulia ini sepatutnya kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan, membuat pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami sering banyak membuat dosa, menodai, mengotori jiwa kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau Engkau ya Allah tidaklah mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kita pasti menjadi orang-orang yang merugi. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di antara hal yang sepatutnya kita ingat dan kita rencanakan dengan baik pada Dzulhijjah ini, kalau memang kita mampu bisa untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka itu adalah amal yang paling mulia yang bisa kita lakukan pada Asyurul Dzulhijjah ini. Terlebih Rasulullah SAW telah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, sering-seringlah kalian menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dari umrah ke satu ke umrah selanjutnya, demikian menghapuskan dosa-dosa yang Anda lakukan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, tidaklah ada balasan yang layak untuknya selain surga. Sehingga kalau Anda termasuk orang yang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, bersyukurlah kepada Allah. Optimalkan persiapan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Dan kalau Anda tidak menunaikan ibadah haji, mungkin ada kerabat Anda yang menunaikan ibadah haji, berpesanlah kepada mereka, ingatkan kepada mereka, agar mereka betul-betul fokus, agar mereka betul-betul menunaikan ibadah haji dengan sesempurna mungkin. Karena dengan menyempurnakan ibadah haji, surga yang akan menjadi oleh-oleh mereka sepulang dari tanah suci. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV, di antara amalan yang sepatutnya kita persiapkan pada 10 hari Dzulhijjah ini adalah menyembelih hewan korban. Ya, menyembelih hewan korban, yaitu kambing atau sapi atau kerbau dan onta. Rencanakanlah dengan baik, upayakan agar Anda pada tahun ini termasuk satu dari sekian hamba Allah yang berkesempatan membuktikan ubudiyah, berkesempatan membuktikan bahwa Anda adalah hamba Allah yang siap berkorban, siap mengorbankan apapun demi kepatuhan, menjalankan ketaatan kepada Allah. Di saat kita momentum menunaikan udhiyah, penyembelihan hewan korban, sepatutnya kita kembali mengingat bagaimana kronologi disyariatkannya udhiyah, penyembelihan hewan korban. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala dalam diri beliau telah mulai ada rasa cinta kepada putranya Ismail, padahal beliau telah mengikrarkan diri dan beliau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi khalil, menjadi manusia yang telah berhasil membersihkan jiwanya dari kecintaan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya bersih dari cinta kepada apapun, termasuk kepada anak dan istrinya. Namun demikian beliau adalah manusia biasa. Ketika anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, bukan sekedar soleh, sangat patuh,
tentu wajar bila beliau ke manusia mulai ada rasa cinta kepada putranya. Allah tegur dan Allah perintahkan agar Ibrahim menyembelih, mengorbankan sesuatu yang dia cintai tersebut, yaitu anaknya. Dan ternyata Ibrahim lulus dalam ujian ini. Beliau siap mengorbankan putranya. Dan putranya sebagai seorang yang saleh pun tunduk dan patuh, mendukung orang tuanya untuk menjalankan perintah ini. Sehingga ketika Ibrahim telah bersiap diri untuk menyembelih putranya, Allah gadaikan, Allah gantikan Ismail dengan seekor domba yang besar, seekor domba yang gemuk. Ya, ini historical, ini cerita awal kronologi dari disyariatkannya udhiyah, pengorbanan, untuk membuktikan bahwa kita siap berkorban dengan apa saja. Demi apa? Demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mampu menggapai derajat albir sebagai orang yang memiliki kebajikan kepada Allah, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, sampai kalian mampu membelanjakan, menginfakkan harta yang kalian cintai. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal khayli wal fiddati. Dan sungguh telah menjadi suatu kebiasaan manusia, mereka itu cinta kepada syahwat, wanita, anak keturunan, qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah ruah. Di antaranya adalah hewan ternak, tunggangan dan seterusnya. Sehingga dengan berkorban kita membuktikan di hadapan Allah bahwa bukan kita menyuguhkan daging, mengantarkan darah kepada Allah, bukan sama sekali. Tapi kita membuktikan diri bahwa Allah lebih besar, Allah lebih kita cintai, Allah lebih kita muliakan. Ketika kita menyembelih korban kita, kita pun membuktikan, mengikrarkan dengan lisan kita apa yang ada tertanam dalam jiwa kita, bahwa Allah lebih besar dari segala-galanya. Dengan mengatakan Allah bismillah, Allahu akbar, dengan menyebut namamu ya Allah, aku sembelih hewan korban ini. Allahumma hadza minka wa ilaik. Ya Allah, hewan korban ini aku dapat darimu, inilah karunia darimu, dan sekarang aku persembahkan kembali kepadamu. Bukan untuk darahnya mengalir kepada Allah, sampai kepada Allah, atau dagingnya, tidak, tetapi pembuktian. Sehingga Allah katakan la yanalallahu luhumha wala dima'uha. Allah tidak akan mendapatkan darah ataupun dagingnya, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, kepatuhan kalian dalam membuktikan diri sebagai hamba Allah yang siap berkorban dan mengorbankan semua yang kita cintai demi tegaknya ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses berhasil mengoptimalkan ibadah pada 10 hari Dzul Hijjah ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, betul-betul orang yang berhasil membuktikan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa takwa kepadanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.